Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini, gue akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming. Dan sekarang gue mau bahas film yang berjudul Story of Kale, When Someone in Love. Kau bikin aku bahagia, Din. Dan aku pengen bikin kamu bahagia juga. Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Kau masih gak bisa ngelupain Argo, kan? Kau tuh pantas lagi dapet yang lebih baik. Emang ada yang lebih baik? Adalah. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang Kale yang menyelamatkan Dinda dari hubungan yang sangat toksik dan abusive. Namun kisah cinta Kale dan Dinda semakin lama juga semakin suram. Film ini bisa lu tonton di bioskop online. Buat yang nonton film NKCTHI itu sangat dianjurkan. Karena menurut gua, full potensial film ini bisa dinikmati ketika kalian udah nonton film NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini. Karena banyak easter egg yang bisa ditemukan dalam dialognya Kale yang memang jadi penekanan alasan kenapa di dalam film NKCTHI Kale itu jadi demikian. Nah, dalam breakdown episode ini, gua akan ngebahas apa yang film ini luar biasa lakukan. Dan menurut gua ini tuh jarang banget muncul di dalam film bergenre drama. Hal itu adalah suspense. Iya, memang dalam drama itu pasti ada adegan berantem. Namun film ini, menurut gua, berhasil mengcapture suspense yang memang disturbingly good. Dan ini bukan hanya sekedar menunjukkan adegan kekerasan atau sesuatu yang bising atau nangis-menangis. Gue bisa bilang film ini punya elemen horor dalam maknanya tertentu. Horor as in relate dalam suatu kasus kehidupan nyata, sehingga konflik dan problemanya itu terasa nyata. Karena ini breakdown, gue akan sedikit membedah mekanisme yang tampaknya bisa membuat insight bagaimana suspense disturbingly good ini tercipta. Kita akan bahas dua adegan yang punya pendekatan yang sama, yaitu adegan Argo dan Dinda yang berantem kasar di awal film dan Kale yang tantrum di kamar hotel karena posesif ke Dinda. Dua adegan ini punya penggambaran situasi yang repetitif untuk ngasih unsur ironisnya di mana Kale yang segitu murkanya sama Argo, dia pun menjadi Argo Mark II dengan tingkat manipulatif yang berbeda, lebih terkesan suportif padahal mengekang. Untuk menciptakan suspense yang disturbing ini, kuncinya adalah build up bagaimana zona nyaman itu dilanggar. Objektif yang mau dicapai dalam penggambaran ini, kalau dianalogikan itu ibarat kayak mau nyatuin dua magnet yang kutubnya sama. Jadi kayak susah banget, kayak lu mau maksain tapi susah nyatu. Film ini membuat dua atmosfer yang bertolak belakang. Yang satu dominator, kasar, mengancam, dinamis. Maksud gue dinamis di sini, di dalam frame dia itu menguasai space-nya. Jadi kayak binatang buas yang lagi mengancam. Lu lihat deh Argo dan Kale di saat menunjukkan ancamannya. Mereka itu mondar-mandir, menguasai ruang frame yang dilihat sama audiens. Jadi kayak bagaikan karnivora yang sedang menyudutkan mangsanya. Dan satu lagi, itu submisif, lemah, statis. Dalam adegan itu, mau sama Kale, mau sama Argo, Dinda itu kaku, diem, nggak gerak, posisinya tuh di bawah dan lagi duduk. Nah, ketika kedua hal itu sudah diciptakan, belum selesai guys, itu baru first step. Selanjutnya, film ini membuat yang namanya zona nyaman. Ketika zona nyaman itu hadir, lo nonton lagi deh, mereka itu nggak pernah berada di dalam satu frame. Film itu somehow kayak membuat batasan atau garis imajiner ke audiens. Dengan kesan yang mau disampaikan ke audiens bahwa Dinda itu masih ada di safe zone. Nah, setelah step 2 itu dilakukan, baru deh kasih finishing touch agar adegan itu terasa disturbingnya tuh lebih kena. Memang, dalam adegan itu kita nggak nyaman dengan kekerasannya, tapi hal itu aja nggak cukup. Yang film ini lakukan, selain menunjukkan kekerasan, film ini juga merengut semua zona nyamannya. Yang dimana zona nyaman yang sudah ada di imajiner kepala audiens, itu dicetar, diabisin. Pas adegan klimaks itu mereka langsung yang namanya satu frame. Bahkan, lu kalau perhatiin, itu personal space-nya dibantai abis. Jaraknya antara si dominator sama si submisif, yang tadinya berjarak sekarang sejengkal aja kurang. Dan mereka itu diposisikan ke tempat yang memang mengisolasi. Triknya itu bukan di ruangan sempit atau ruangan yang klaustrofobik. Mungkin itu sebagai penekanan iya, tapi sebenarnya kuncinya di sini, informasi bahwa ruangan itu terkunci. Dan kunci di dalam film ini, kunci dan terkunci yang dibuka, itu menjadi tematik di dalam film ini. Ardhito Pramono sebagai Kale, Aurelia Moreman sebagai Dinda. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Di dalam film ini ada treatment yang sama dan menurut gua digunakan juga sebagai easter egg yang nonton NKCTHI. Yang dimana ada timeline loncat-loncat dan kontras. Jadi adegan baik, pas adegannya klimaks langsung cetar, langsung jumping ke adegan buruk. Dan selanjutnya sampai masuk konklusi. Untuk hasil akhir, gue rate film ini 7/10.
Film ini menurut gue di babak 1 itu sangat membuat lo itu deg-degan, nggak nyaman, tapi maksudnya in a good way, secara storytelling ya. Secara konflik sih memang jauh banget beda kompleksnya dengan film NKCTHI. Tapi kalau misalnya film ini masih ada di dalam film NKCTHI pun, masih tetap akan menjadi satu film yang bagus. Film ini menurut gue menjadi sangat bagus ketika memang menjadi suplemennya NKCTHI. Namun menurut gue kalau film ini stand alone, kalau film ini berdiri sendiri, apalagi buat audiens yang memang nggak nonton film NKCTHI, hanya akan bisa merasakan ironi dalam hubungan Kale dan Dinda. Tapi buat yang udah nonton film NKCTHI, ini bakal fully package, melengkapi journey yang memang kurang pas lu nonton di film NKCTHI. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Dan lu juga bisa ke website kita di kincir.com, karena di situ juga ada artikel dan ada review juga film ini. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue, Gian. Dadah!